Suatu ketika, Nabi Musa berkhotbah di hadapan Bani Israel. Lalu ia ditanya, "Siapa manusia yang paling berilmu?" Musa menjawab, "Aku." Allah kemudian menegur Musa, karena tidak menyatakan yang paling tahu adalah Allah. Allah kemudian mewahyukan kepada Musa, "Sungguh, aku memiliki seorang hamba di tempat pertemuan antara dua lautan. Dia lebih berilmu darimu." Musa bertanya, "Ya Rob, bagaimana aku bisa menemuinya?" Allah menjawab, "Bawalah seekor ikan dan letakkan dalam keranjang. Saat kau kehilangan ikan itu, disitulah dia berada." Musa kemudian mengambil seekor ikan, lalu ia letakkan di dalam keranjang. Musa kemudian pergi dengan ditemani pelayannya, Yosha bin Nun. Saat menghampiri sebongkah batu besar, keduanya merebah kemudian tidur. Sementara itu, ikan yang berada dalam keranjang bergerak-gerak keluar dari keranjang, lalu jatuh ke lautan. Ikan itu mengambil jalan menuju lautan. Allah menahan ikan tersebut untuk berenang jauh. Dia seperti terikat. Saat Musa bangun, pelayan Musa lupa tidak memberitahukan kejadian itu padanya. Lalu mereka meneruskan perjalanan selama sisa siang hari itu dan malam harinya. Pada keesokan hari, Musa berkata kepada pelayannya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Musa tidak merasa letih hingga melampaui tempat yang diperintahkan Allah. Pelayannya kemudian berkata, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa kemudian menjawab, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Dan ternyata di sana sudah ada seorang laki-laki mengenakan penutup kepala. Musa kemudian mengucapkan salam padanya. Ternyata dia adalah Khidir. Lalu Musa memperkenalkan diri dan Khidir bertanya, "Kau Musa Bani Israel?" Musa menjawab, "Ya, aku datang kepadamu agar kau berkenan mengajarkan kepadaku apa yang diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk." Khidir menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wahai Musa, sungguh aku memiliki ilmu yang diajarkan Allah kepadamu yang tidak kau ketahui, dan kau memiliki yang diajarkan Allah padamu yang tidak aku ketahui." Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangnya dalam urusan apapun." Khidir kemudian berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu." Maka mereka berjalan menyusuri pantai, lalu ada sebuah perahu melintas. Keduanya kemudian berbicara kepada penumpang agar bersedia mengangkut keduanya. Karena Khidir dikenali, maka mereka mengangkut keduanya tanpa upah. Kemudian ada seekor burung leang-leang bertengger di tepi perahu. Burung itu lalu meminum air laut 1 kali atau 2 kali. Khidir berkata, "Hai Musa, ilmuku dan ilmumu tidaklah mengurangi ilmu Allah, selain seperti air laut yang diminum burung itu." Khidir kemudian menghampiri salah satu papan perahu, lalu ia cabut. Musa berkata, "Mereka sudah mau mengangkut kita tanpa upah, lalu kau malah melubangi perahu mereka untuk menenggelamkan seluruh penumpangnya." Kemudian Khidir menjawab, "Bukankah sudah aku katakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Pertanyaan Musa yang pertama ini dilontarkan karena ia lupa. Setelah itu keduanya turun dari perahu. Saat keduanya berjalan di pesisir pantai, Khidir melihat seorang anak sedang bermain bersama anak-anak lain. Khidir kemudian meraih kepalanya dari bagian atas seperti memetik sesuatu. Lalu Musa berkata, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Lalu Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Lalu Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Maksudnya,
dinding itu miring. Khidir kemudian berdiri, lalu dia menegakkannya dengan tangannya. Lalu Musa berkata, "Kita tadi mendatangi suatu kaum. Mereka tidak memberi kita makan ataupun menjamu kita. Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Khidir kemudian berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Setelah itu, Khidir menjelaskan hikmah terselubung di balik setiap perbuatan yang ia lakukan yang tidak diketahui akal manusia yang terbatas. Karena sepintas lalu perbuatan-perbuatan yang dilakukan Khidir ini tidak ada gunanya, atau bahkan volim. Akhirnya, dengan kata-kata singkat dan menentukan, Khidir memberikan penjelasan terkait rahasia semua persoalan yang diingkari Musa dan yang membuat Musa tidak mampu bersabar menghadapinya meski sudah ada perjanjian kuat di antara keduanya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 79. Perahu tersebut akan dirampas jika raja menyukainya. Karena itulah Khidir bermaksud memperburuk penampilan perahu tersebut sehingga tidak menarik perhatian si raja. Dengan begitu, raja akan membiarkan perahu tersebut untuk para pemiliknya yang tidak lain adalah orang-orang miskin. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 80-82. Setelah itu Khidir menutup penuturannya dengan berkata, "Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri." Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-82. Tetapi berdasarkan perintah Allah, itulah keterangan perbuatan. Perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 82.